Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Daredevil Born Again ya teman-teman. Yang dikabarkan beberapa hari yang lalu, itu ternyata semua tim kreatifnya dipecat ya oleh para petinggi Marvel, termasuk Kevin Feige, karena mereka tidak puas nih dengan hasil kerja para pembuat dari series Daredevil ini, dengan alur cerita yang sangat membosankan. Bahkan katanya sampai ke episode keempat itu Daredevil belum pakai kostum Daredevilnya ya. Sedangkan di series She-Hulk aja, Matt Murdock itu sudah langsung dikenakan pakaian Daredevilnya yang ikonik itu, merah kuning, komik akurat. Wah gila banget ya, kita akan bahas ini juga. Dan sudah beredar juga ya bocoran cerita, alur cerita dari series Daredevil Born Again ini akan seperti apa. Tapi bocoran ini nantinya pas rilis di Disney Plus. Tapi semenjak sudah dipecat oleh si Kevin Feige semuanya dan dibatalkan, jadi bocoran cerita ini kayaknya nggak akan dipakai ya teman-teman. Tapi ini merupakan ide cerita pertama awal ketika nanti series Daredevil Born Again akan muncul di Disney Plus. Jangan lupa ya untuk nonton breakdown aku series Loki season kedua episode kedua yang banyak banget easter egg-nya gitu ya teman-teman. Dan juga ada lagi nih penjelasan-penjelasan lainnya easter egg di series Loki ini season kedua, baik episode pertama, episode kedua, dan penjelasan tentang time travel, tentang yang lainnya sudah aku pin ya link videonya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya guys. Linknya sudah aku pin di kolom komentar juga. Grupnya full of spoiler Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita bahas ya tentang si Daredevil Born Again ini. Ada beberapa informasi yang aku sampaikan sebelum kita bahas alur cerita lengkapnya dari series Daredevil Born Again. Jadi kemarin banget itu sudah dikabarkan ya dari berbagai berita elektronik, sebuah kabar yang menggemparkan nih, dimana Kevin Feige dan petinggi Marvel Entertainment lainnya itu dikabarkan itu nggak puas ya guys ya, dan sangat kecewa dengan para writer atau penulis, direktor, sutradara yang ditunjuk awal-awal untuk mengerjakan series Daredevil Born Again ini. Dan beberapa bulan yang lalu juga sudah terleak ya bocoran lokasi syuting dan foto-foto shoot dari Matt Murdock untuk pengerjaan series Daredevil Born Again ini. Kevin Feige terlihat sangat kesal ya dengan hasilnya. Bahkan sampai 4 episode pun dan sudah syuting, mereka sangat kecewa dengan hasilnya, baik dari alur cerita, dan mereka berencana untuk menggantilah semua kreatif timnya, termasuk writer, director, dan mengubah keseluruhan alur cerita dari Daredevil Born Again ini, dan akan dimulai dari awal lagi guys ya. Di-reboot lagi series Daredevil Born Again ini yang sudah melakukan proses syuting dan juga pengerjaan series hampir setahun lebih ya. Memang banyak banget sih project-project MCU belakangan ini yang memang mangkrak atau nggak nemu nih kreativitasnya. Seperti nih ya, Project Fantastic Four sampai sekarang belum jelas. Terus film Blade, Mahershala Ali juga sama aja ya guys. Dan termasuk series Daredevil Born Again ini, si Matt Murdock ini ya guys ya. Dikabarkan sampai episode keempat ya, si Daredevilnya ini belum memakai kostum Daredevilnya. Jadi selama 4 episode itu, aku rasa mungkin seriesnya itu berlarut-larut gitu ya, dengan banyaknya percakapan yang membuat orang bosan pastinya. Dan juga di sini ada catatan baru ya, dimana ada visi baru yang hendak dikembangkan oleh para petinggi Disney Plus, Marvel Entertainment untuk project series Marvel Cinematic Universe ini, yang sekarang akan dirubah nih, nggak kayak dulu seriesnya, dimana beberapa series itu per episodenya cuman digunakan untuk memperkenalkan karakter baru kepada event-event atau misi-misi tertentu untuk film baru di bioskop, perkenalan karakter gitu, enggak ya teman-teman. Sekarang mereka mau ngubah nih konsep seriesnya, di mana per episode itu ada writer sendiri, director sendiri, ada showrunnernya sendiri, sehingga per episode itu akan terbangun dengan layaknya dan bisa untuk jangka panjang gitu ya teman-teman. Jadi bukan seperti series-series Marvel Studios yang dulu-dulu seperti She-Hulk, Secret Invasion, yang memang per episode itu seperti pecahan dari satu episode dan tidak ada kejelasan dimanapun gitu ya. Tidak ada keberlanjutan untuk series ke depannya, season berikutnya. Nah jadi ini mau dirubah ya, jadi akan mirip dengan series-series garapan Netflix, HBO, dan yang lainnya. Jadi memang berkaca dari kesalahan banget ya guys ya. Bahkan katanya series Moon Knight dan series Miss Marvel itu writernya itu sama sekali tidak terlibat gitu ya dalam pembuatannya. Padahal di series-series lain seperti HBO, Netflix, mungkin Apple TV dan sebagainya, showrunner, director, dan writer itu biasanya berbeda-beda per episode, dan mereka juga bertanggung jawab mencakup banyak
banyak hal per episodenya di setiap series itu, walaupun perkenalan season ataupun sequel seasonnya. Jadi memang di sini Kevin Feige, Marvel Studio, Disney hendak merombak itu semua ya, agar series-series Disney Plus ini khususnya MCU itu berkualitas dan memiliki keberlangsungan kontinuitas seperti sequel season berikutnya, bukan cuman untuk memperkenalkan karakter saja untuk ngelit kita ke film di bioskop. Beberapa karakter juga sudah dibocorkan ya yang akan bermain di Daredevil Born Again ini. Tapi setelah ada reboot dan juga pergantian dan memulai dari awal lagi, kemungkinan beberapa cast ini juga bisa aja dipertahankan, bisa juga diganti ya guys. Seperti di series Netflix yang lalu akan ada lagi ya di series Daredevil Born Again ini. Tapi beberapa karakter yang baru, cast terbaru seperti Sandrina Holt sebagai Vanessa Fisk, Michael Gandolfini as Young Fisk atau Fisk yang masih muda si Kingpin itu, ada Margarita Levieva as Heather Glenn atau pacar barunya si Matt Murdock ini, si Heather Glenn ini ya guys ya. Nah beberapa cast ini sudah dibocorin juga ya, seiring dengan kemarahan Kevin Feige dan memecat semua kreatif tim series Daredevil Born Again. Oke, kita langsung bahas aja ya guys ya. Di sini aku ada bocoran alur cerita series Daredevil Born Again ini sampai episode keempat mungkin aja ya. Dan ini di leak di Reddit tentunya ya guys. Rasanya kalau si Kevin Feige itu sampai marah berarti mungkin jelek banget ya teman-teman ya, kreatif tim pembuat series Daredevil Born Again ini. Karena kan kalau kita lihat ya, kemunculan Matt Murdock di episode series She-Hulk itu betul-betul membuat fanservice banget ya, dengan kostum komik akuratnya, dengan pemerannya juga yang sama, dan juga konsep fighting pertarungannya itu betul-betul keren banget ya daripada di versi Netflix. Aku jujur lebih suka koreografi pertarungannya Daredevil di series She-Hulk, lebih akrobatik gitu ya, dari mulai lompatan dan tendangannya. Tapi masih simpang siur juga ya guys ya, sebenarnya siapa yang salah di sini? Ada yang ngomong bahwa Kevin Feige lah yang salah karena ia terlalu mengendalikan project series MCU ini sehingga kayak keteteran gitu, dan jadilah produk-produk series MCU yang jelek seperti Secret Invasion, She-Hulk dan yang lainnya. Oke, jadi series Daredevil Born Again ini akan dimulai semenjak 1 tahun setelah Matt Murdock ini kayak pensiun gitu ya, menjadi Daredevil dan menjadi vigilante. Ia menutup kepala dan matanya. Ia masih menyesal akan kegagalannya menyelamatkan dua orang yang ia sayangi, yaitu Karen dan Foggy, dari serangan yang diperintahkan oleh Kingpin atau Wilson Fisk ya. Dan hal ini terjadi di off-screen atau nggak ditunjukkan di series nih, kematian Karen dan Foggy. Gila banget ya, pantas aja Kevin Feige marah ya. Episode pertama, si Karen dan Foggy ini sudah mati ya, bahkan nggak dilihatkan off-screen. Kemudian Matt pun berkencan dengan pacar barunya itu Heather Glenn, seorang terapis. Ya istilahnya kayak psikologi gitu ya. Dan ternyata si Heather ini sebagai psikologi itu sedang merawat Wilson Fisk, Kingpin dan istrinya Vanessa, dimana pernikahannya di ujung tanduk gitu guys. Dan Wilson Fisk kini menjadi wali kota New York dengan menggencarkan promosi anti-vigilante, anti main hakim sendiri. Dan ini didukung oleh pemerintah dan orang-orang yang benci ya sama Daredevil, Punisher, dan Spider-Man, yang memang hero-hero ini kan suka main hakim sendiri atau vigilante gitulah, menolong para masyarakat. Matt Murdock kemudian bertemu Kristen McDuffie yang meyakinkannya untuk bergabung dengan firma hukum mereka yang baru, law firmnya ya. Setelah kemarin kan Matt Murdock itu berhenti ya karena kegagalannya menyelamatkan Foggy dan Karen. Mereka memiliki banyak chemistry, tapi Matt tetap berkomitmen pada Heather Glenn. Jadi si Matt Murdock ini tidak tertarik ya dengan Kristen McDuffie ini. Matt mengetahui sekelompok polisi yang korupsi itu menggunakan Punisher sebagai kambing hitam atas kejahatan mereka, dan ini menyebabkan Matt keluar dari masa pensiunnya sebagai Daredevil dan kemudian beraksi lagi ya menyelamatkan si Punisher ini dari fitnah pemerintah dan polisi itu ya. Ternyata Punisher juga akan muncul di series ini, tentunya diperankan oleh pemeran yang sama seperti di series Netflix. Kembalinya Daredevil dan Punisher ke jalanan sebagai vigilante membuat Wilson Fisk atau Kingpin itu marah banget ya teman-teman ya. Dia nggak suka dengan dua hero ini. Kemudian ia mengutus agen-agennya, terkhusus FBI dan polisi korup yang memang bisa disuap gitu ya, untuk menangkap Daredevil dan Punisher tentunya. Dan akhirnya karena tidak tertangkap, Wilson Fisk atau Kingpin pun menjadi gila dan mencoba membunuh Daredevil sendiri dengan tangannya sendiri ya si Kingpin ini. Jadi itu kayak bocoran ceritanya lah, tapi kita nggak tahu itu episode berapa ya. Yang jelas ini sampai 4 episode. Saat berhadapan dengan
Kingpin, Matt Murdock juga harus melawan orang-orang atau villain lainnya seperti Ten Fingers atau mantan anggota The Hand yang ternyata sekarang menjadi penguasa kejahatan di kota New York itu ya, dan seorang pembunuh berantai yang membunuh orang untuk membuat sebuah karya seni. Keponakan Ben Urich atau Bibi Urich pun diperkenalkan di series ini ya, mencoba mengungkap Fisk atas nama lawan politiknya, Sheila, sebagai seorang Kingpin dan villain yang jahat. Asisten Wilson Fisk atau Danny Blade juga diturunkan menjadi kaki tangannya si Kingpin ini dan bekerja untuk ayah tirinya itu ya guys ya. Dan pada akhirnya Wilson Fisk pun mengetahui bahwa terapis atau psikologinya si Heather Glenn itu ternyata merupakan pacarnya Matt Murdock, dan ia pun membunuh ya si pacarnya Matt Murdock itu karena ia yakin bahwa mereka bekerja sama untuk menggali informasi gitu ya. Padahal si Heather ini pun tidak tahu bahwa si Matt Murdock itu adalah Daredevil. Daredevil ini marah banget dengan Kingpin ya karena membunuh si Heather Glenn itu. Akhirnya dengan beberapa kejadian dan juga pertarungan, Wilson Fisk pun berhasil dikalahkan dan diturunkan menjadi wali kota dan kembali menjadi villain gembongan di jalanan Kingpin. Sedangkan yang menjadi wali kota baru itu adalah Rivera. Dan seriesnya masih tetap ya berkonsep Matt Murdock sebagai vigilante melindungi kota New York City dan bekerja sama dengan Punisher, dan katanya ada Easter egg kemunculan Tom Holland sebagai Spider-Man yang akan nge-lead kita nih ke film Spider-Man keempat. Mungkin untuk kemunculan Punisher dan kemunculan Spider-Man Tom Holland ini merupakan suatu hal yang baru dan tentunya akan menambah hype dan fan service. Tapi tentunya kalau misalnya Kevin Feige dan petinggi Marvel itu tidak suka dan kecewa banget dengan hasil 4 episode ini, udah pasti ini pasti zong banget ya guys ya. Jadi kita harus menunggu lagi nih mungkin bertahun-tahun berikutnya untuk series Daredevil Born Again ini. Padahal kalau misalnya sesuai jadwal tahun depan akhir mungkin sudah bisa rilis ya. Tapi boro-boro rilis ini malah di-reboot ulang mulai lagi dari awal. Oke teman-teman semuanya, bagaimana nih pendapat kalian tentang series Daredevil Born Again? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.